Jauh di atas langit, di tengah pusaran awan putih yang lembut, ada tanah seperti surga di bumi. Itu adalah sekte pemurnian senjata. Seorang wanita berjubah seputih salju berdiri, menghadap ke arah angin. Jubahnya berkibar lembut, seperti peri dari dunia lain. Dia diam-diam berdiri di antara awan, dengan wajah cantiknya tetap dalam konsentrasi. Di belakangnya, Leng Yanfeng menatap dengan bodoh pada wanita yang mengambang, matanya yang dingin dipenuhi dengan kerinduan, tetapi ketika dia mengingat situasinya saat ini, penglihatannya menjadi tertutup oleh kesuraman. Jika bukan karena orang itu, aku tidak akan menjadi cacat, aku bahkan tidak bisa mengungkapkan perasaanku pada wanita yang aku cintai. Meskipun dia tidak dapat mengidentifikasi wajah pelakunya, dia telah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadapnya. Dia sangat membencinya sehingga dia berharap bisa menguliti pria itu, dan Guru Oyun, wanita itu benar-benar berhasil menghancurkan negara Azure Dragon. Jika dia bisa, dia akan membuatnya menderita hukuman yang mengerikan. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin tebal niat membunuh di tubuhnya tumbuh, tetapi setiap kali dia melihat wanita di depannya, kemarahan dalam tatapannya akan menghilang, dan wajahnya yang tampan berubah lembut. Saudari junior, Penatua Zhao dari keluarga Xia telah tiba dan meminta untuk bertemu. Penatua Zhao dari keluarga Xia, Siyun mengerutkan kening, lalu mengendurkan ekspresinya. Dia berbalik untuk melihat pria itu dan memberinya senyum lembut. Siapapun yang datang ke sini adalah tamu kita, kakak senior, tolong undang dia masuk. Sekte pemurnian senjata tidak pernah berinteraksi dengan keluarga Xia, jadi urusan apa yang akan dilakukan Penatua Zhao dengannya. Di ruang tamu, Penatua Zhao memegang cangkir teh di tangannya dan menyesapnya sedikit. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan seorang wanita mengenakan jubah putih salju, meluncur ke ruang tamu. Dia memiliki senyum yang menyenangkan di wajahnya, itu lembut, dan bisa membuat kekhawatiran seseorang menghilang. Nona Siyun. Penatua Zhao sadar kembali saat dia tersenyum dan bangkit dari tempat duduknya. Sebelum kedatanganku, aku telah mendengar banyak cerita yang menceritakan bagaimana kamu adalah wanita paling cantik di dunia. Tampaknya rumor itu benar, memang, tidak ada wanita yang bisa dibandingkan dengan kecantikanmu. Tentu saja, Siyun tahu bahwa kata-kata ini hanyalah sanjungan, lagi pula, ada banyak wanita cantik yang hidup di daratan sehingga tidak ada yang benar-benar bisa mengklaim sebagai wanita paling cantik di dunia. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa menikmati sedikit sanjungan. Karena itu, setelah pidatonya, Siyun tersenyum lembut dan menjawab. Penatua Zhao, hubungan apa yang akan dimiliki sekte pemurnian senjata dengan keluarga Xia sehingga kamu akan datang mengunjungiku? Selanjutnya, kamu tidak meminta untuk bertemu dengan ayahku, mengapa kamu memilih untuk bertemu denganku sebagai gantinya? Nona Siyun, hanya kamu yang bisa membantuku dalam masalah ini. Penatua Zhao tersenyum. Aku ingin memintamu Nona Siyun, atas bantuanmu terhadap tuan kedua kami untuk mendapatkan keluarga Xia. Sejauh ini setiap rencananya telah gagal, hanya kamu yang bisa membantunya sekarang. Oh. Siyun menatap Penatua Zhao dengan sedikit senyuman. Penatua Zhao, kamu tampaknya telah melebih-lebihkan kemampuanku. Aku khawatir aku tidak dapat membantumu dalam masalah ini. Penatua Zhao terkekeh. Aku pernah mendengar bahwa hubungan antara sekte pemurnian senjata dan keluarga Dongfang sedang tegang. Tampaknya kedua belah pihak telah bermusuhan selama bertahun-tahun. Sekarang jika sekte pemurnian senjata menerima dukungan dari keluarga Xia,
maka kita bisa bergabung dan menghancurkan keluarga Dongfang. Dengan Tuan Xia sekarang ini yang bertanggung jawab, ini tidak akan pernah terjadi. Bagaimanapun, keluarga Xia yang tetap terpencil di kota surga, tidak akan pernah dengan rela menginjak-injak air berlumpur. Tetapi jika Tuan kedua naik tahta, dia pasti akan dapat mengirim bantuan ke Sekte Pemurnian Senjata dan membantumu mengalahkan keluarga Dongfang. Tawa dingin muncul dari dalam hati Si Yun tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi, dia menjawab sambil tersenyum. Bahkan tanpa dukungan dari keluarga Xia, Sekte Pemurnian Senjata tidak takut pada keluarga Dongfang. Penatua Zhao, kamu terlalu banyak berpikir. Benarkah? Penatua Zhao mengangkat alis dan tertawa. Nona Si Yun, kamu mungkin pernah mendengar bahwa alasan dibalik kesuksesan keluarga Xia dalam berdiri tegak selama beberapa generasi adalah karena dukungan dari binatang ilahi yang misterius. Tentu saja, ini hanya mitos. Menurut suksesi, hanya Tuan keluarga Xia yang diizinkan untuk melihat binatang ilahi ini. Jika Anda bersedia membantu kami, keluarga Xia akan dengan senang hati memberi Anda binatang ilahi ini sebagai tanda terima kasih kami. Tak perlu dikatakan, ini lebih dari cukup untuk menarik perhatian Si Yun. Semua orang tahu bahwa satu binatang ilahi akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di daratan. Tapi ini hanya cukup untuk membangkitkan minatnya. Pada akhirnya, Si Yun mempertahankan sikapnya dan menjawab. Penatua Zhao, Sekte Pemurnian Senjata sudah menjadi musuh keluarga Dongfang, dan kami tidak ingin melanjutkan memprovokasi keluarga Xia dalam keadaan seperti ini, jadi tolong maafkan aku tidak bisa membantumu. Kakak senior, tolong antar dia pergi. Tunggu sebentar. Penatua Zhao mulai panik. Nona Si Yun, aku pernah mendengar bahwa kamu menyimpan dendam terhadap Guru Oyun dari Balai 100 Ramuan. Guru Oyun saat ini tinggal di rumah tangga Xia dan tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tuan Xia. Aku pernah mendengar bahwa dia bermaksud mempengaruhi Tuan Xia untuk melancarkan serangan terhadapmu. Bisakah kamu tetap bersikap acuh tak acuh dalam keadaan seperti ini? Guru Oyun, memikirkan nama itu saja akan menimbulkan api yang mengamuk di dalam hati Si Yun bersama dengan rasa ketidakpuasan yang kental. Wanita itu telah menggunakan kebohongan untuk mengendalikan Qian Beiye dan tidak pernah bisa mengerti bahwa kebohongan, pada akhirnya, hanyalah kebohongan. Suatu hari, Qian Beiye akan meninggalkannya, dan hanya aku yang cocok untuk berdiri di sisinya. Guru Oyun tidak pernah bisa memahami prinsip ini dan tidak memiliki sedikitpun kesadaran diri. Penatua Zhao, aku menerima permintaanmu. Si Yun dengan cepat menarik kembali kebencian di matanya, dan menunjukkan senyum yang menenangkan dan lembut itu lagi. Aku bukanlah tipe orang yang menyerah pada kesulitan, karena Guru Oyun bermaksud mengumpulkan keluarga Xia untuk menyerangku, maka aku harus mendaratkan serangan pertama. Kamu dapat kembali sekarang. Nona Si Yun, Tuan kedua dan aku akan menunggu kedatanganmu di kota surga. Setelah menerima hasil yang diinginkannya, Penatua Zhao tersenyum, menyatukan tinjunya dan membungkuk. Kemudian, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Leng Yangfeng menoleh ke Si Yun dengan kerutan di wajahnya. Adik junior, Xia Qi hanya ingin memanfaatkanmu. Aku tahu. Tapi jadi apa? Siapapun yang terhubung dengan Guru Oyun harus mati, dia berpikir dengan kejam. Aku ingin membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani berdiri di sisinya. Aku ingin semua orang memperlakukannya seperti wabah yang berbahaya. Baginya untuk menderita perasaan dunia berpaling darinya. Aku ingin wanita yang tidak tahu diri ini tahu seberapa besar kesenjangan kekuatan yang ada di antara kami berdua.
Leng Yanfeng tetap diam, selama itu adalah sesuatu yang diinginkan adik Siyun, dia akan berdiri di sisinya tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, dia tidak akan meninggalkannya. Hanya gadis luar biasa seperti adik Siyun yang pantas mendapatkan seorang pria mengikutinya sampai ke ujung bumi. Gu Ruoyun yang kejam itu tentu saja tidak pantas dicintai oleh siapapun. Itu tidak dianggap keji ketika bahkan seorang wanita cantik dan lembut seperti adik perempuannya ingin menyakiti orang seperti itu. Ini hanya makanan penutup mereka. Kamu tentu telah mengalami banyak hal beberapa tahun terakhir ini kakak. Di sepanjang jalan kota surga, Xia Linyu menoleh ke arah Gu Ruoyun, matanya yang jernih dipenuhi dengan sakit hati. Aku pikir Xia Ming cukup kejam, tapi Jenderal Gu juga tidak kenal kompromi. Tidak peduli seberapa mengerikan Xia Ming, dia masih memiliki beberapa bentuk cinta di hatinya, kecuali bahwa itu hanya untuk ibu dan anak perempuan itu. Jenderal tua keluarga Gu tidak memiliki cinta sama sekali, dia hanya menginginkan keuntungan, tidak peduli siapa itu. Untung kamu meninggalkan keluarga. Hati Xia Linyu sakit memikirkan penderitaan Gu Ruoyun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dia terlahir kembali sebagai orang yang tidak berguna, setidaknya dia memiliki cinta kakek dan ayahnya. Tidak seperti dia, yang harus membesarkan keluarga sendiri, dan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencapai tingkat seperti itu. Mengapa aku tidak bisa menemukanmu sebelumnya kakak? Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhmu. Kata Xia Linyu yang patah hati, sambil meremas tangan Gu Ruoyun. Itu semua masa lalu. Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya. Lagi pula, bukankah kita sudah saling bertemu sekarang? Saya mempercayakanmu dengan orang yang salah di masa lalu, itu tidak akan terjadi lagi. Xia Linyu tersenyum, dan wajahnya yang halus bersinar dengan sukacita, kemudian, matanya dipenuhi dengan tekad. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Aku pernah menjadi orang yang tidak berguna, dan kamu tidak mengizinkanku untuk melarikan diri bersamamu demi keselamatanku sendiri. Itu sebabnya kamu menempatkanku di bawah perlindungan Lu Chen. Tetapi dalam hidup ini, aku tidak membutuhkan siapapun untuk merawatku. Aku akan tumbuh kuat sendiri, begitu kuat sehingga aku bahkan bisa melindungimu. Ini adalah janji yang dia buat setelah kelahirannya kembali, karena dia tidak pernah ingin melihat tatapan patah hati itu di mata kakaknya lagi. Setiap kali dia memikirkan kejadian itu, hatinya akan sakit. Yuer. Hati Gu Ruoyun bergetar, dia merasakan kepedihan di hatinya, saat dia melihat tekad di wajah lembut pemuda itu. Selama bertahun-tahun, Yuer telah bertahan lebih dari dia. Pada saat ini, jalan itu ramai dengan kerumunan orang, dan sebagai tuan kecil keluarga Xia Linyu secara alami mempesona. Tetapi, ketika semua orang melihat bahwa gadis yang berdiri di sampingnya bukanlah Luo Li tetapi orang asing yang tidak dikenal, mereka semua sangat terkejut. Siapa gadis ini? Mereka bertanya-tanya. Mengapa dia begitu akrab dengan tuan kecil keluarga Xia? Tidak ada yang pernah melihat tuan kecil bertindak begitu akrab dengan siapapun sebelumnya, dan bisa tersenyum dengan kebahagiaan dan kegembiraan seperti itu dengan wanita ini. Di sebuah restoran, seorang wanita berpakaian mewah menoleh ke gadis pelayannya. Pergi dan beri wanita itu pelajaran, apa haknya untuk berdiri di samping tuan kecil keluarga Xia. Jika dia adalah Luo Li, maka itu tidak penting,
keluarga Luo sangat berpengaruh dan kuat, kedua setelah keluarga Xia. Selain itu, Luo Li dan Xia Linyu cukup kompatibel. Apa yang dimiliki wanita itu? Selain itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia mungkin putri dari keluarga yang tidak penting. Aku tahu setiap wajah setiap wanita di kota surga, kecuali yang satu ini, pikirnya. Jika dipikir-pikir, dia mungkin berasal dari keluarga berperingkat rendah. Ya Nona. Gadis pelayan itu pergi. Wanita berpakaian mewah itu tersenyum pada dirinya sendiri ketika dia melihat gadis pelayannya yang setia. Dia yakin bahwa Xia Linyu tidak akan pernah membela gadis ini, bahkan jika dia melakukannya, Tuan Xia tidak akan pernah mengizinkannya. Di jalanan, Guru Woyun yang tersenyum dan tertawa bersama Xia Linyu, menghentikan langkahnya lalu mengerutkan kening, dan menatap gadis pelayan yang berjalan ke arahnya. Dia dengan tenang bertanya, "Permisi, ada yang bisa aku bantu?" Gadis pelayan itu mengejek dengan dingin, meletakkan tangannya di pinggulnya, dan menjawab dengan arogan, "Kamu telah menyinggung nyonya rumah kami, aku mewakili dia untuk memberimu pelajaran." Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Guru Woyun, matanya penuh kekejaman, dan seringai terbentuk di sudut bibirnya. Tapi tangannya meleset dari sasaran, tangan itu terhalang oleh tangan lain. Wajah Xia Linyu pucat saat dia dengan keras mengangkat tangannya, dan menamparkan gadis pelayan itu, membuat tubuh mungilnya terbang menyingkir. "Bawa Hong Fei Fei ke sini, dan minta dia menemuiku secara pribadi." Gadis pelayan itu tercengang, dia tidak berpikir bahwa Xia Linyu akan bereaksi, terutama untuk wanita ini. Nonanya telah lama mencintai tuan kecil Xia, dan sekarang, memikirkan betapa sedihnya perasaan wanita itu ketika dia mengetahui hal ini, membuat gadis pelayan itu semakin membenci Guru Woyun. Siapa Hong Fei Fei ini? Dendam apa yang dia miliki terhadapku? Guru Woyun menggosok hidungnya, lalu berbalik ke arah Xia Linyu. Ekspresi Xia Linyu berubah menjadi lebih baik setelah mendengar pertanyaan Guru Woyun. Dia menggaruk kepalanya. "Hong Fei Fei adalah keponakan paman keduaku, bibi bungsunya Menjai istri paman keduaku. Jadi dia memiliki beberapa koneksi dengan keluarga Xia. Hong Fei Fei ini selalu mengikutiku, siang dan malam, dia mungkin melihat kakak bersamaku, jadi." Mendengar ini, Guru Woyun mengerti, ini adalah kemalangan Xia Linyu. Tepat ketika mereka berbicara, mereka mendengar suara yang tidak dapat dipercaya dari jauh, penuh dengan pertanyaan yang menyakitkan. "Saudara sepupu, kenapa kamu memukul gadis pelayanku?" Wanita berpakaian mewah bergegas seolah-olah dia menanggung keluhan terbesar di dunia, dan mulai menginterogasi mereka. "Apa kesalahan gadis pelayanku sehingga kamu memperlakukannya seperti ini?" Mereka mengatakan bahwa sebelum kamu memukul seekor anjing, pertimbangkan pemiliknya, kamu tidak memperhatikanku. Xia Linyu menatap Hong Fei Fei yang marah, yang membuat ulah, dan menjawab dengan jijik, "Apakah kamu memiliki hak bagiku untuk menempatkanmu dalam segala bentuk kepentingan, dan jangan panggil aku sebagai saudara sepupumu, aku tidak berhubungan denganmu." Pada akhirnya, Hong Fei Fei hanyalah keponakan paman kedua, dan dia tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. "Saudara sepupu, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini?" Hong Fei Fei mulai menangis terseduh-seduh. "Selain itu, apa kelebihan wanita ini sehingga kamu ingin melindunginya? Dia hanya gadis miskin dari keluarga biasa, dia tidak cocok untuk berdiri di sisimu. Tidak adil bagi Luo Li jika kamu memperlakukanku seperti ini."
Hong Feifei mengerti bahwa peringkat keluarganya tidak sebanding dengan Luo Li, dan dia hanya bisa memanfaatkan sedikit hubungan kerabat. Tapi dia tidak keberatan menjadi selir Xia Linyu, selama dia bisa mengikatkan dirinya pada putra tuan muda keluarga Xia, itu sudah cukup. Selain itu, Xia Linyu sangat tampan, memiliki suami seperti dia akan lebih dari cukup untuknya. Tapi apa haknya? Dia berpikir dengan marah. Saudara sepupu, apakah kakekmu menyadari hal ini? Wanita ini tampaknya tidak memiliki status apapun. Haruskah kamu menjadikannya selirmu? Apa hak dia untuk menjadi selirmu? Hong Feifei tidak memperhatikan ekspresi suram di wajah Xia Linyu, dan terus mengomel, jika kamu melakukan ini, kakekmu pasti akan marah dengan tindakanmu. Dalam kemarahannya, dia bahkan mungkin menolak ayahmu dari haknya untuk suksesi. Apakah ini semua layak? Semua demi bersikeras menjadikan wanita berkulit tebal ini selirmu. Bagi Hong Feifei, semua orang di kota surga tahu bahwa Luo Li dan Xia Linyu adalah pasangan, namun wanita ini masih berani mengunci diri ke Xia Linyu. Apakah ini tidak berarti bahwa dia tanpa malu-malu mencoba menjadi selirnya? Dia tidak tahu malu, pikir Hong Feifei. Pada saat itu, Hong Feifei benar-benar lupa bahwa orang yang benar-benar berjuang untuk menjadi istri Xia Linyu adalah dirinya sendiri. Wajah Xia Linyu semakin marah, kemudian, tepat di depan mata publik, dia mengirim Hong Feifei terbang dengan satu tendangan, kemudian dia mengangkat tinjunya ke wajahnya, yang dibuat sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Aku akan membuatmu menyesal telah menghinanya. Hong Feifei, aku telah menoleransi kejenakaanmu untuk waktu yang sangat lama. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan sesukamu hanya karena bibimu adalah istri paman keduaku? Jangan lupa, kakekku adalah tuan dari keluarga Xia, dan tuan muda dari keluarga Xia adalah ayahku. Kamu hanya kerabat luar keluarga Xia. Lupakan dirimu, aku akan berani mengangkat tanganku melawan ibumu juga. Hari ini, bahkan jika ada yang melangkah maju untuk menyelamatkanmu, itu tidak akan berguna. Kerumunan itu tercengang, di mata mereka, tuan kecil keluarga Xia selalu menjadi pria yang stabil, dan sekarang, dia telah menjadi sangat marah di depan umum, kehilangan semua perasaan lembutnya, dan meninju seorang wanita. Lihatlah wajah Hong Feifei yang malang, bahkan kepala babi terlihat lebih baik dari itu. Berhenti, Xia Linyu, hentikan ini sekarang juga. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari jauh di depan, itu sangat eksplosif sehingga Xia Linyu terhuyung beberapa langkah ke belakang, tapi dia tidak berhenti, dan kakinya mendarat dengan marah di dada Hong Feifei. Ternyata, setelah menyaksikan pergantian peristiwa yang mengerikan, gadis pelayan itu bergegas pulang untuk melaporkan kejadian itu, dan tuan keluarga Hong langsung menyerbu. Dia menemukan cucunya dipaku ke tanah dan dipukuli. Dia sangat marah sehingga fitur tuannya menjadi hitam, dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika orang lain itu bukan tuan kecil keluarga Xia, dia akan menamparnya sampai mati dengan satu pukulan. Tuan kecil Xia, aku telah memintamu untuk berhenti, apakah kamu tidak mendengarku? Tuan Hong menekan amarahnya, dan menatap Xia Linyu dengan sedih. Xia Linyu tertawa dingin. Kamu tampaknya telah melangkahi Tuan Hong, jangan lupa, anggota keluarga Xia adalah pemimpin kota surga, siapa kamu Tuan Hong untuk memerintahku? Kamu. Tuan Hong sangat marah, sehingga dia hampir tidak bisa berkata-kata. Tuan kecil Xia, pada akhirnya Feifei hanyalah seorang gadis. Apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu bertindak terlalu kejam? Bagaimana dia bisa berperilaku dengan integritas seperti ini?
Xia Linyu memutar matanya. Bagaimana dia berperilaku dengan integritas bukan urusanku. Selain itu, dia bukan anggota keluarga Xia, jadi mengapa aku harus peduli dengan integritasnya? Tapi jujur Tuan Hong, kamu harus benar-benar berusaha untuk lebih bertanggung jawab. Kemauan dan kesombongan Hong Feifei dalam perilakunya berasal dari pemanjaanmu yang berlebihan. Cepat atau lambat, dia akan memprovokasi beberapa bentuk bencana di kota surga. Mendengar ini, Tuan Hong menarik napas dalam-dalam, matanya berkabut dengan kegelapan. Lalu, bisakah aku membawa pulang Hong Feifei sekarang, Tuan Kecil Xia? Bawalah. Xia Linyu tersenyum dingin, mengangkat kakinya, dan menatap Hong Feifei yang setengah mati, wajahnya yang tampan dan lembut terangkat dengan senyuman. Hanya saja Tuan Hong, batasi dia untuk tidak keluar dan memprovokasi orang lain setelah ini. Kalau tidak, aku akan menghajarnya setiap kali aku mengetahuinya. Dia biasanya tidak akan peduli dengan kekejaman Hong Feifei, sebenarnya dia mentolerirnya, tetapi kali ini, dia secara terbuka mempermalukan Guru Ouyun, dan itu adalah batas toleransinya. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak membunuhnya, adalah untuk menyelamatkan muka atas nama keluarga Hong, tapi mulai sekarang, dia tidak lagi ingin melihat wajahnya lagi. Tuan Hong mengejek dan menggendong Hong Feifei di atas bahunya, sebelum menaiki kudanya dan bergegas pergi, dengan cepat menghilang dari pandangan. Setelah kepergiannya, kerumunan meledak menjadi diskusi. Semua orang berdebat tentang identitas Guru Ouyun, siapa dia, sehingga Tuan Kecil Xia akan melindunginya dengan begitu keras. Di rumah keluarga Hong, di ruang samping, Hong Feifei terbangun dengan susah payah, tetapi ketika dia melihat wajahnya, dia menjerit kesakitan dan pingsan lagi. Pada saat yang sama, seluruh keluarga Hong menjadi panik, dan mulai menggunakan segala macam metode untuk membangunkannya lagi. Kakek, aku sangat menderita, aku sangat kesakitan, aku tidak bahagia. Ketika dia akhirnya dibangunkan lagi, Hong Feifei terisak, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tuan Hong, matanya dipenuhi dengan kebencian. Ini semua karena dia, ini salahnya, jika bukan karena dia, saudara sepupuku tidak akan memperlakukanku seperti ini. Kakek, kamu harus membantuku membalas dendam. Melihat wajah merah dan bengkak dari cucunya yang paling berharga, Tuan Hong dengan tenang memeluknya, dan menjawab dengan suara patah hati. Jangan khawatir Feifei, kakek akan membalas dendammu, tidak ada yang boleh menggertak cucuku, tidak ada. Hong Feifei menundukkan kepalanya, saat niat membunuh yang kental berkumpul di matanya, dia tidak akan membiarkan wanita rendahan itu merayu Xia Linyu, dia tidak mau. Feifei, jangan khawatir, aku sekarang akan pergi ke kediaman keluarga Xia, dan meminta keadilan kepada Tuan Xia. Jadi bagaimana jika keluarga Xia adalah pemimpin kota surga, mereka tidak memiliki hak untuk menimbulkan kerugian yang tidak masuk akal pada orang lain. Tuan Hong berkata dengan singkat, dia kemudian memberi isyarat kepada seorang gadis pelayan untuk membantunya berbaring, dan langsung menuju ke rumah tangga Luo. Kekuatan keluarga Hong saja tidak akan cukup, jadi pada saat seperti ini, dia membutuhkan sekutu, jelas, keluarga Luo, yang juga telah mencoba menjilat keluarga Xia, juga merupakan pilihan yang baik. Di aula besar rumah tangga Luo, tuan keluarga Luo, Luo Fiao, dengan lembut memegang cangkir teh di tangannya, saat matanya dengan tenang menyapu sesepuh di depannya. Sudut bibirnya melengkung, dan dia dengan tenang berbicara.
Untuk apa aku berutang kesenangan atas kunjunganmu hari ini Tuan Hong? Tuan Luo, apakah kamu tidak sadar, bahwa Tuan kecil Xia telah tumbuh agak dekat dengan wanita lain? Dia bahkan mengangkat tangannya melawan Fei Fei demi wanita itu. Mata Tuan Hong berkilat. Tuan Luo, apakah kamu tidak khawatir tentang posisi Nona Luo? Bagaimanapun, semua orang di kota surga tahu, bahwa Nona Luo suatu hari nanti akan menikahi Tuan kecil Xia. Orang lain telah melaporkan kejadian itu kepadaku. Luo Fiao meletakkan cangkirnya dan tersenyum. Namun, biarkan generasi muda menyelesaikan masalah mereka sendiri, kita tidak perlu masuk. Jika Tuan kecil Xia telah jatuh cinta pada gadis itu adalah pilihannya. Meskipun Luo Fiao memang mengkhawatirkan Luo Li, tetapi jika Xia Linyu tidak tertarik, tidak ada gunanya memaksanya, jadi dia memutuskan untuk membiarkan mereka, percaya bahwa Luo Li akan dapat menemukan pasangan hidupnya segera. Bagaimana kita bisa mengabaikan hal-hal yang menyangkut generasi muda? Orang tua selalu memiliki suara terakhir dalam perjodohan mereka. Bisakah Tuan kecil Xia bersama wanita ini tanpa persetujuan Tuan Xia? Ini benar-benar tidak adil bagi keluarga Luo. Itulah sebabnya Fei Fei turun tangan untuk memperjuangkan ketidakadilan ini terhadap Nona Luo. Siapa sangka bagaimana gadis tak dikenal ini bisa berhasil memikat hati dan jiwanya. Tuan Luo, apakah kamu benar-benar akan tetap tidak terlibat? Dia tidak percaya bahwa keluarga Luo tidak akan memiliki niat untuk menerima bantuan dari keluarga Xia. Orang ini hanya menolak untuk mengatakannya dengan keras, pikir Tuan Hong. Dia berbicara tentang memprioritaskan kebahagiaan putrinya, tetapi jika dia benar-benar ingin putrinya bahagia, dia pasti akan memberikan segalanya untuk memperjuangkannya. Tuan Hong, jika hanya ini yang kamu lakukan di sini, kamu boleh pergi sekarang. Luo Fiao mengerutkan kening, dan dengan dingin mengeluarkan perintah. Antar dia pergi. Ya, Tuan. Bendahara, yang berdiri di samping Tuan Luo, berjalan menuju Tuan Hong. Silakan pergi Tuan Hong. Melihat bahwa Tuan Luo telah memberikan perintah untuk mengusirnya, Tuan Hong mengejek dengan dingin, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Setelah semuanya sepi, Luo Fiao tersenyum. Lier, kamu bisa keluar sekarang. Kemudian, sesosok berpakaian pink melangkah keluar. Ayah, jangan dengarkan Tuan Hong. Wanita itu adalah tuan dari Balai 100 Ramuan, Guru Oyun. Dia menyelamatkan hidup saudara Yu, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Lier, jujurlah padaku, apakah kamu tidak merasa sakit hati setiap kali Xia Linyu memperlakukannya seperti itu? Luo Fiao bertanya, merasa sakit hati karena putrinya yang keras kepala. Pada awalnya sedikit, aku bahkan merasa sedikit cemburu. Luo Li mengangkat matanya yang besar dan berbinar. Kemudian di sepanjang jalan, aku mengamati mereka. Saat itulah aku menyadari bahwa ada banyak perasaan di mata saudara Yu, rasa keterikatan, kenangan yang berharga, kecuali kasih sayang romantis. Perasaan yang mereka miliki satu sama lain rumit, tetapi tidak seperti yang dipikirkan orang lain. Itu sebabnya ayah, aku tidak khawatir mereka akan berakhir bersama. Tapi jika mereka akhirnya bersama, aku hanya akan mengucapkan selamat kepada saudara Yu. Saya mencintai saudara Yu lebih dari apapun di dunia ini. Aku rela merelakan kebahagiaanku, asalkan dia bahagia. Air mata mulai terbentuk di mata Luo Li, tapi dia dengan keras kepala menahannya. Luo Fiao menghela nafas. Lier, kamu sudah dewasa sekarang, kamu menjadi lebih dewasa. Ya, Luo Li tertawa pahit. Sejak aku pergi dengan saudara Yu,
Aku telah melalui banyak hal. Mungkin saudara Yu hanya pernah melihatku sebagai adik perempuan. Jika ini benar, maka aku akan tetap sebagai adik perempuannya, selama aku bisa melihatnya. Itu sudah cukup. Ayah, aku sangat puas, sungguh. Lagi pula, saudara Yu sepertinya tidak membenciku seperti Hong Feifei. Ya, selama saudara Yu tidak membenciku, aku puas. Lier. Mata Luo Fiao dipenuhi dengan kekaguman, dan sedikit rasa sakit. Beradaptasi dengan keadaan, kamu benar-benar putriku, aku sangat bangga padamu. Tapi urusan hati tidak bisa dipaksakan, karena Tuan Kecil Xia belum menemukan wanita impiannya, kamu masih memiliki kesempatan untuk memenangkannya, aku yakin dia akan mengerti perasaanmu. Tapi jika masih tidak berhasil, biarkan saja, ada banyak ikan di laut, kamu selalu dapat menemukan yang lain. Aku berjanji kepadamu, siapapun yang kamu cintai di masa depan, bahkan jika dia adalah pengemis biasa, aku akan menyambutnya sebagai menantu keluarga Luo, tapi tentu saja, pria itu harus memiliki karakter. Ayah. Luo Li melemparkan dirinya ke pelukan Luo Fiao, menurunkan pertahanannya dan menangis. Aku tidak mau melepaskan saudara Yu, aku benar-benar tidak mau, bahkan jika saudara Yu tidak mencintaiku, aku ingin menjaganya selama sisa hidupku, aku harap ayah akan memberiku restu. Luo Fiao menatap wajah kecil Luo Li yang keras kepala dan menghela nafas, sebagai orang tua, ia tidak mampu mengendalikan hal-hal yang menyangkut keturunannya, dia akan mendukung setiap keputusan putrinya. Di luar rumah keluarga Luo, Tuan Hong menoleh untuk melihat terakhir kalinya di kediaman besar, kemudian menuju ke rumah keluarga Xia. Karena keluarga Luo tidak mau membantu, aku akan pergi sendiri, pikirnya. Xia Linyu telah melakukan tindakan yang sangat brutal terhadap cucu perempuanku di depan umum. Aku yakin tuan keluarga Xia tidak akan secara terbuka menunjukkan pilih kasih. Dia mempercepat langkahnya memikirkan hal ini. Di rumah keluarga Xia, Tuan Xia baru saja menerima kabar bahwa dokter hantu telah tiba di luar perbatasan kota surga, tetapi telah dihentikan oleh penjaga kota. Dia saat ini dalam keadaan marah, dan memutuskan untuk secara pribadi menyambut dokter hantu, tetapi pada saat itu juga, Tuan Hong tiba di depan pintunya. Tuan Xia, Tuan Kecil Xia telah berperilaku tidak bermoral terhadap cucu perempuanku, Hong Feifei. Tolong Tuan Xia, aku meminta keadilan. Berperilaku tidak bermoral, mendengar ini, Tuan Xia hampir jatuh, dia berbalik dengan marah ke arah Xia Linyu. Dasar bodoh, bajingan kecil, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Apa yang telah Anda lakukan padanya? Melakukan kejahatan seperti itu di siang bolong. Apakah kamu benar-benar cucu dari keluarga Xia? Sebenarnya, Tuan Xia telah sepenuhnya salah memahami situasinya. Lagi pula, berperilaku tidak bermoral dapat dengan mudah disalahartikan sebagai pemerkosaan. Benarkah Xia Linyu berani mengambil keperawanan seseorang di siang bolong? Cucuku sendiri berperilaku seperti hewan peliharaan. Ini memalukan, ini terlalu memalukan. Benar. Tuan Xia memelototi Xia Linyu yang tampak polos, kemarahannya tidak bisa diremehkan. Cucuku hanya menunjukkan kekagumannya padanya, apa yang salah dengan itu? Namun dia memukulinya sampai babak belur di depan umum. Wajah cucu perempuanku sekarang hancur karena pemukulannya, keluarga Xia harus memberiku penilaian yang adil atas kejahatannya. Tuan Xia Linglung,
Jadi ketika Tuan Hong menyebutkan bahwa cucunya berperilaku tidak bermoral, maksudnya bahwa Xia Linyu telah meninju cucunya, Tuan Xia tanpa sadar menghela nafas lega. Untunglah, itu tidak terlalu buruk. Aku berasumsi bahwa dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Maksudku, cucuku sepertinya tidak memiliki selera yang buruk, jadi bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral pada wanita seperti itu? Aku hampir ketakutan setengah mati. Mengapa kamu tidak menjelaskan dengan jelas? Aku tidak muda lagi, aku tidak mampu menanggung berita mengejutkan seperti itu. Kata Tuan Xia sambil mengusap dadanya, seperti baru saja menerima ketakutan yang mengerikan. Tuan Hong gemetar karena marah, matanya menyemburkan api. Apa yang dia maksud dengan itu tidak terlalu buruk, Tuan Hong berpikir dengan marah. Cucu perempuanku dipukuli, namun dia bersukacita, seolah-olah orang yang menerima pemukulan itu bukan anggota keluarganya. Tuan Xia, ada pepatah lama, semua orang sama di mata hukum. Cucumu telah mengangkat tangannya melawan seseorang, dan sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga Xia, kamu jelas melindunginya. Bukankah tindakan ini akan mengecewakan keluarga kuat kota surga? Siapa yang akan menjanjikan kesetiaan mereka kepada keluarga Xia? Tuan Xia mengernyitkan alisnya dengan tidak sabar. Aku memiliki masalah mendesak, tolong minggir, tunggu aku kembali, aku akan menyelesaikan ini nanti. Dokter hantu ditahan di luar gerbang kota, dan pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada menyembuhkan penyakit Xia Zixi. Karena itu, dia benar-benar tidak berminat untuk menguraikan masalah dengan pria ini. Tuan, aku tidak akan pergi kecuali kamu memberiku keputusan hari ini. Tuan Hong tanpa malu-malu duduk. Jika kamu ingin melindungi Tuan kecil Xia, maka aku tidak punya suara. Tapi Tuan Xia, kamu harus tahu, bahwa Tuan kecil agak akrab dengan gadis biasa. Kamu mengatakan bahwa jika dia menyukai cucuku, dia akan memiliki selera yang buruk. Jadi apakah akan dianggap berselera tinggi jika dia berdiri di samping seorang wanita tanpa status? Aku tidak akan mempersulit Tuan kecil Xia, bawa gadis itu ke sini dan berikan dia padaku, sehingga cucu perempuanku bisa melampiaskan rasa frustrasinya pada gadis itu, dia pelaku utamanya. Gadis biasa. Tuan Xia melirik Xia Linyu dengan curiga. Siapa yang dia bicarakan? Xia Linyu menggosok hidungnya. Itu kakak perempuanku. Gadisku. Tuan Xia linglung, dan menatap Tuan Hong dengan tatapan aneh di matanya. Dia benar-benar berpikir bahwa Guru Woyun adalah orang biasa tanpa status, dan ingin membawanya pergi ke Hong Fei Fei untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Jika Guru Woyun tidak memiliki pangkat, siapa lagi yang akan dianggap memiliki pangkat di masyarakat? Bahkan ketika Guru Woyun tidak memamerkan dua binatang ilahinya, dokter hantu adalah muridnya, itu saja sudah cukup untuk memperkuat posisinya di daratan. Tuan Hong tercengang ketika mendengar bagaimana Tuan Xia menyebut Guru Woyun. Dia melihat lebih dekat ke matanya, dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi di antara banyak kekuatan kuat kota surga, dia belum pernah mendengar gadis ini sebelumnya, jadi dia berasumsi bahwa dia pasti orang biasa tanpa status. Selain itu, tidak ada orang luar yang pernah diizinkan memasuki kota surga. Baiklah, baiklah. Tuan Xia melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan mengalihkan pandangan dingin ke arah Tuan Hong. Gadis itu adalah kenalan lamaku, meskipun usia kami berbeda, aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi. Seorang kenalan lama, Tuan Hong membelalakkan matanya,
Tuan Xia sebenarnya mengaku sebagai kenalan lama seorang gadis kecil yang konyol. Ini adalah alasan? Itu benar, dia pasti menggunakan ini sebagai alasan untuk melindungi reputasi keluarga Xia. Aku tidak percaya gadis itu akan memiliki kemampuan untuk menjadi kenalan lama Tuan Xia, pikir Tuan Hong. Tuan Xia, aku tidak peduli. Aku mengerti mengapa kamu akan melindungi Tuan kecil, bagaimanapun, dia adalah cucumu, tapi kamu harus memberikan wanita itu kepadaku, jika tidak, aku menolak untuk pergi. Tuan Xia dibuat terdiam melihat ekspresi tak tahu malu di wajah Tuan Hong, tapi dia bersemangat tinggi, dan tatapannya yang semula santai perlahan menjadi dingin, dia sekarang memancarkan aura dingin. Tuan Hong, apakah menurutmu rumahku adalah wilayahmu, bahwa kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Baiklah kalau begitu, jika kamu menolak untuk pergi, penjaga, lempar dia. Ya, Tuan. Para penjaga di belakang Tuan Xia dengan cepat melangkah maju, mengangkat Tuan Hong dengan kedua tangan, dan melemparkannya keluar dari pintu depan. Jalan-jalan dipenuhi dengan orang-orang pada saat ini, ketika mereka menyaksikan para penjaga yang melempar Tuan Hong keluar dari rumah keluarga Xia, mereka menunjuk dan mencibirnya. Tuan Hong sangat malu, sehingga dia ingin mengubur dirinya ke dalam lubang di tanah, kemudian, di bawah tatapan mata publik, dia dengan ganas bergegas berdiri, melindungi wajahnya dengan lengan bajunya, dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Baik. Setelah melempar Tuan Hong keluar dari pintu, Tuan Xia mengalihkan perhatiannya kepada cucunya, dan bertanya, "Katakan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa kamu memukul Fei Fei tanpa alasan?" Tuan Xia memahami temperamen cucunya, dia tidak akan pernah mengangkat tangannya terhadap siapapun, kecuali sesuatu yang tak tertahankan terjadi padanya. Xia Linyu cemberut dan menjawab, "Hong Fei Fei melihat kakak perempuan Gu dan aku bersama-sama, dan memerintahkan gadis pelayannya untuk membuat masalah untuknya, kemudian dia mempermalukannya dengan memanggilnya rakyat jelata, dan menuduh kakak perempuan Gu untuk tak tahu malu mengejarku, dengan maksud untuk menjadi selirku. Sialan!" Tuan Xia meletus dengan kemarahan, kemudian memelototi dengan sengit ke Xia Linyu. "Kamu menjelaskan ini kepadaku, mengapa temperamenmu begitu menyenangkan? Sudahkah kamu melupakan nama keluargamu? Kamu seharusnya memukulinya sampai kamu mengubahnya menjadi cacat selamanya. Mengapa kamu tidak belajar kekejaman dariku?" Jika Tuan Hong telah mendengar semua ini, ia akan memuntahkan darah dalam kemarahan. Xia Linyu sudah meninjunya ke titik dekat amnesia, hanya karena dia mengatakan beberapa kata, namun orang tua ini menunjukkan contoh baik-baik saja, bahkan memberitahu Xia Linyu bahwa temperamennya terlalu menyenangkan. Jadi, jika dia memiliki temperamen yang buruk, apa konsekuensinya? Ayo pergi Yuer, kamu ikut denganku untuk menyambut dokter hantu. Selama dia ada di sini, ada harapan untuk ayahmu. Ya, kakek. Xia Linyu menjadi bersemangat, dia tanpa lelah bergegas tentang beberapa bulan terakhir ini, semua demi menemukan obat untuk penyakit ayahnya. Dengan dokter hantu di sini, nyala harapan yang sekarat di hati mereka akan segera berkewajiban. Di luar gerbang kota, para penjaga kota memblokir Wei Yi masuk, ketika tiba-tiba mereka memperhatikan Tuan Xia yang dengan cepat berjalan menuju arah mereka, para penjaga tercengang. Mungkinkah wanita ini benar-benar tamu Tuan Xia? Mereka bertanya-tanya. Kalau tidak, mengapa Tuan Xia bergegas setelah menerima laporan? Pada saat itu,
Kedua pria itu mulai dengan cepat merenungkan apakah mereka memperlakukan wanita dengan kesopanan yang tepat, karena jika mereka telah menyinggung tamu Tuan Xia, mereka akan dikejar oleh keluarga Xia. Tuan Xia, kamu tentu telah mengambil waktumu. Wei Yi menggoda, menyilangkan tangan dengan senyum di wajahnya. Pengawal kota berpikir bahwa kata-katanya akan membuat marah Tuan Xia, tetapi mereka salah. Dia mendekati Wei Yi dengan senyum lebar di wajahnya. Nona dokter hantu sendiri telah tiba, jadi aku datang ke sini untuk menyambutmu secara pribadi. Tolong ikuti aku ingin mengundangmu untuk mengobati penyakit anakku. Tentu. Wei Yi mengangguk. Pimpin jalannya. Dia kemudian mengikuti Tuan Xia ke kota, meninggalkan kedua penjaga ternganga saat melihatnya. Dokter hantu, apakah kita mendengar sesuatu? Mereka bertanya-tanya. Wanita yang mempesona dan tampak jahat ini adalah dokter hantu yang terkenal. Astaga, aku melewatkan kesempatan bagus untuk berteman dengan dokter hantu. Kedua pria itu segera dipenuhi dengan penyesalan memikirkan hal ini. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk bersahabat dengannya dan meninggalkan kesan yang baik? Kita bisa menghubungi dokter hantu untuk meminta bantuan jika kami terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Apa katamu? Di kamar tidur, Siaki membanting buku di tangannya ke tanah. Wajahnya berubah sinis. Fasad lembutnya yang biasa telah menghilang. Dokter hantu telah tiba, dia terlalu cepat. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Xia Zixi disembuhkan, atau kerja kerasku akan sia-sia. Keluarga Xia hanya milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Dia masih menunggu pembaruan tentang misi Penatua Zhao. Selama mereka menerima dukungan dari Sekte Pemurnian Senjata, keluarga Xia akan berada di telapak tangannya. Masih ada lagi Tuan kedua, Tuan Hong mengunjungi kita hari ini. Tampaknya Xia Linyu telah mengangkat tangannya ke arah Hong Fei Fei, tetapi Tuan Xia malah mengusirnya. Kata mata-mata itu, menundukkan kepalanya. Tinju Siaki menghantam meja, dan dia menjawab dengan marah. Orang tua itu meremehkan kemampuanku, ini sudah lama aku ketahui, tapi Tuan Hong adalah ayah mertuaku, ayah dari istriku sendiri, dengan melakukan ini, dia benar-benar mempermalukanku. Ayah mertuaku sendiri mengunjungi ayahku dan dia mengusirnya, ini memalukan. Orang tua itu hanya memikirkan kesejahteraan Xia Zixi, dia bahkan tidak pernah peduli padaku. Meskipun Xia Linyu telah menyerang Hong Fei Fei, dia masih memilih untuk melindungi Xia Linyu. Kamu bajingan tua, pada awalnya aku tidak punya niat untuk menyakitimu, aku hanya ingin mendapatkan kursi dari tuan keluarga Xia. Sekarang kamu telah memaksa tanganku. Jika bukan karena prasangkamu, aku tidak akan merasa begitu tidak puas. Jadi ketika saatnya tiba dan kamu berakhir mati, jangan menentangku, itu salahmu, kamu adalah penyebab di balik semua ini. Siaki menyatakan dengan sinis, mengepalkan tangannya menjadi tinju. Sejak aku masih kecil, ayahku tidak pernah menatap mataku, dan aku tidak pernah bisa mengerti mengapa, dia berpikir dengan marah. Apakah karena aku tidak seperti Xia Zixi? Tidak, jika itu alasannya, dia tidak akan selalu menatapku dengan jijik, seolah-olah dia sedang menatap mata orang asing. Bahkan Xia Linyu yang tidak berguna pun mendapat perhatian lebih, jadi mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Ambil tokenku dan berjaga-jaga di luar gerbang kota, jika Penatua Zhao dan Nona Xiyun kembali, bawa mereka kepadaku.
Aku awalnya bermaksud mengambil posisiku dengan paksa, dan bahkan tidak mempertimbangkan untuk bersekutu dengan orang luar untuk menyakiti keluarga Xia. Sayangnya aku terlalu sabar dan akomodatif, dan akhirnya tidak puas dengan keuntungan kecil. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini untuk keuntunganku sendiri. Xiaqi menutup matanya, dan ketika dia membukanya, cahaya menakutkan melintas, memegang niat membunuh yang kuat.